Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan seteguk darah, dan meraung, ayo pergi semua. Jika kamu tetap tinggal, aku akan terjerat, aku akan takut, dan aku akan takut pada kematianmu, itu akan mempengaruhi kinerjaku. Ketika saatnya tiba, kita semua akan mati. Jika kalian semua pergi, aku tidak khawatir, dan aku bisa melakukan yang terbaik untuk menghancurkan tiga hati. Jika kamu tidak pergi, kita semua akan mati. Pergi, ucap Tan Yun berteriak. Ini pertama kalinya Tan Yun meneriaki istri dan tunangannya. Mereka tidak menyalahkan Tan Yun, karena dari auman Tan Yun, mereka merasakan cinta yang mendalam. Melihat apa yang ingin Yuyan katakan, Tan Yun menatap Yuyan dan berkata, Yuyan, istriku, aku mohon, bisakah kamu pergi? Aku mohon oke, ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, air mata Yuyan menetes, dia menutup matanya yang indah, dan akhirnya mengangguk, melihat kembali ke gadis-gadis itu, dan berkata, saudari, bawa orang tua dan kerabat kita, semua pergi, ucap Yuyan. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia menatap Tan Yun dengan enggan, dan segera, mereka masuk kuil Hongmeng, menemukan orang tua Tan Yun, kakek dan kerabat lainnya, dan dengan cepat terbang keluar dari mansion dan muncul di depan Tan Yun. Yuner, ada apa? Ucap Feng Jingru bertanya dengan cemas. Ya Yuner, ucap Tan Feng dan Tan Changchun juga bertanya dengan ekspresi ketakutan. Tan Yun tersenyum dan berkata dengan suara lemah, ayah, ibu, kakek, kamu tidak perlu khawatir, Yuner hanya berpikir tidak aman bagimu untuk tinggal di sini, jadi biarkan Yuyan dan yang lainnya membawamu untuk melarikan diri, ucap Tan Yun. Yuner, lalu apakah kamu dalam bahaya? Tanya Feng Jingru. Tentu saja tidak, Tan Yun tersenyum dan berkata, ibu, siapa anak ini? Anak ini adalah makhluk abadi, ucap Tan Yun. Benarkah? Jangan berbohong pada ibumu, kata Feng Jingru. Tentu saja benar, Tan Yun berkata, anak ini telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya hingga hari ini. Anak ini tidak membawa kembali menantu perempuan Musu Bing, bagaimana mungkin anak ini mati? Pernikahan dengan Qian Qian, Yusu, Qing Cheng, dan Rower belum, bagaimana mungkin anak ini rela mati, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Feng Jingru mempercayai kata-kata Tan Yun. Yuyan memandang Tan Yun dan berkata, suamiku, berjanjilah padaku, kamu harus bertahan, aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu, ucap Yuyan. Aku berjanji, ketika Tan Yun membuat transmisi suara, dia siap untuk mati. Dia tahu bahwa kekuatan suci di tubuhnya akan segera habis, dan akan sulit baginya untuk bertahan dari ledakan tiga hati hanya dengan tubuh fisiknya. Suamiku, aku mencintaimu dan akan selalu mencintaimu, ucap Yuyan menangis. Aku juga, ketika Tan Yun membuat transmisi suara, retakan muncul di tiga hati di depannya. Yuyan, bawa mereka pergi, ucap Tan Yun mendesak dengan keras. Iya, setelah Yuyan menjawab, dia mengorbankan Senzu, biarkan semua orang naik Senzu, dan mengemudikan Senzu ke ujung langit. Di Senzu, suara Yuyan yang tak terbantahkan bergema di kota-kota dalam dan luar kota ilahi Hongmeng, saya Yuyan, istri dewa leluhur Hongmeng. Sekarang semua penduduk kota dan jenderal diperintahkan untuk melarikan diri dari kota ilahi Hongmeng, semakin jauh semakin baik, ucap Yuyan. Wen Wen mengatakan itu, warga kota terdalam berbondong-bondong keluar kota, dan kemudian, bersama dengan para prajurit, dengan cepat melarikan diri keluar kota. 3 jam kemudian, para prajurit dan penduduk kota telah meninggalkan kota luar kota ilahi Hongmeng. Orang tua Tan Yun, kakek, ayah mertua dan ibu mertua juga tinggal jauh dari luar kota. Hanya Yuyan, Suan Yuanru dan istri Tan Yun lainnya, tunangan, Zian, Zenji dan putri lainnya tidak meninggalkan luar kota. Dengan kekuatan mereka, mereka tetap di sini, tidak takut dengan kekuatan ledakan tiga hati. Kota bagian dalam dan luar kota Hongmeng sangat besar, dan gadis-gadis itu tidak dapat melihat pemandangan di puncak gunung ilahi Hongmeng, jadi mereka harus melepaskan kesadaran mereka dan menatap Tan Yun. Masing-masing dari mereka memiliki ketakutan yang mendalam di wajah mereka, mereka takut Tan Yun akan tertangkap secara tidak sengaja. Di bawah pengawasan kesadaran mereka,
dan melihat bahwa hati si Yuan di depan Tan Yun adalah yang pertama membengkak. Pada saat yang sama, kekuatan si Yuan tidak lagi menyembur keluar dari hati si Yuan, yang berarti bahwa kekuatan hati si Yuan di dalam sumber abis. Hati Yuan dan gadis-gadis itu ditangguhkan, mereka tahu bahwa hati si Yuan akan meledak terlebih dahulu. Segera setelah itu, kekuatan Hong Meng tidak lagi menyembur keluar dari hati Hong Meng, dan hati Hong Meng, yang penuh dengan retakan, mulai berkembang. Akhirnya, kekuatan kaos di jantung kaos juga habis, dan segera, hati kaos mulai perlahan membengkak. Ketika tiga kekuatan ilahi di tiga hati habis, Tan Yun tahu bahwa dia tidak berhasil mencegah gangguan besar alam semesta. Dia tidak melarikan diri, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia sangat lelah. Pada saat ini, di mata berdarah Tan Yun, tidak ada sedikit pun kepanikan, atau bahkan rasa takut sedikit pun. Beberapa sangat bahagia, karena dia berpikir bahwa istri dan kerabatnya aman. Dia memikirkan orang-orang dari tiga dewa utama, dan semua makhluk di langit dan bintang aman. Jika dia mati sendirian dengan imbalan perdamaian di dunia, Tan Yun akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Jika dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan semua makhluk, Tan Yun akan mati tanpa penyesalan. Mati tanpa penyesalan. Tan Yun berdiri diam dengan susah payah dan tidak membiarkan dirinya jatuh. Setelah dia melirik hati si Yuan yang akan meledak di depannya, dia melepaskan indranya dan menyelimuti istri, tunangannya, Ziyan, dan Zenji di luar kota ilahi Hong Meng, Sui Ying dan yang lainnya. Dia akhirnya berbicara. Kata-kata berikutnya membuat gadis-gadis itu pingsan di tempat. Istriku tersayang, maafkan aku menipumu, aku tidak bisa melanjutkan denganmu, meskipun aku sangat enggan. Qian, Yusu, Rower, King Cheng, maafkan aku tidak menepati janjiku, aku bilang aku akan menikahimu, tapi aku tidak punya kesempatan. Terutama King Cheng yang telah mengikutiku dari dunia fana sampai sekarang, aku berhutang terlalu banyak padamu, jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan lebih memperlakukanmu dengan baik. Dan untuk putriku, aku tidak memberimu masa kecil yang baik, aku tidak menjadi ayah yang baik, maafkan aku. Putri, tahukah Anda, sebagai seorang ayah, saya sangat ingin melihat Anda menemukan pria yang baik, dan melihatmu menemukan kehidupan yang layak dipercayakan. Tapi, aku tidak bisa melihatnya, ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata perpisahan ayahnya, Sui Ying Supreme hendak bergegas menuju Gunung Suci Hong Meng, tetapi ditarik oleh Suan Yuanru yang menangis. Ayah, Sui Ying Supreme menangis memilukan, berlutut ke arah Gunung Suci Hong Meng, Xiao Ying mencintaimu. Putri mencintaimu. Kamu adalah ayah yang hebat di hati putrimu, ayah yang gigih. Jika ada kehidupan setelah kematian, putri Anda masih bersedia menjadi putri Anda, wow. Namun, Anda harus berjanji pada putri dan memberinya masa kecil yang baik, ucap Sui Ying Supreme. Mendengarkan kata-kata Sui Ying Supreme, Tan Yun menghela nafas, darah mengalir di pipinya. Pada saat ini, dia gemetaran, dia menangis. Putri sangat penting di hatinya. Pada saat ini, di luar kota ilahi Hong Meng, meskipun istri dan tunangan Tan Yun mengaburkan pandangan mereka dengan air mata, mereka tidak menangis. Mereka tahu bahwa semakin mereka menangis, Tan Yun akan semakin sedih. Mereka tidak ingin membuat Tan Yun sedih, mereka tidak mau. Tan Yun, aku tidak menyalahkanmu, ucap Feng Qingcheng. Air mata Feng Qingcheng menggelegak, tetapi senyum bahagia muncul di wajahnya. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah menyalahkanmu, tidak masalah jika upacara pernikahan tidak diadakan, ucap Feng Qingcheng. Ouyang Qian membuka bibir merahnya dengan gemetar. Dia tidak menulis kesedihan di wajahnya, dia menangis sambil gemetar, aku juga. Dalam hatiku, kamu adalah suamiku, ucap Ouyang Qian. Dongfang Yusu tersenyum dan berkata, Tan Yun, aku sangat puas memiliki cintamu, aku tidak menyalahkanmu, aku hanya sangat merindukanmu, ucap Dongfang Yusu. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata dengan air mata, bagiku, aku telah melahirkanmu yang cantik dan putri yang bijaksana. Dan bagiku, kita sudah menjadi suami istri. Upacara pernikahan hanya formalitas, aku tidak peduli, Tan Yun, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat-sangat mencintaimu, ucap Suan Yuanrou. Ketika gadis-gadis itu berbicara, Zenji, Fang Ziqing, dan Murong Sishi, Sui Ziyan yang diam-diam mencintai Tan Yun, menangis.
Ketiga gadis itu ingin mengungkapkan cinta mereka kepada Tan Yun saat ini, tetapi mereka tidak mengatakannya. Beberapa cinta, disimpan saja di hatinya. Tapi hanya ada satu pengecualian. Itu adalah Sue Zian. Sue Zian yang selalu suka tertawa, pada saat ini, seperti orang gila, dia terbang ke langit dan ingin pergi ke puncak Gunung Hongmeng. Berhenti untukku, ucap Tang Mengyi naik ke langit dan meraih pergelangan tangan Sue Zian dengan erat. Sister Mengyi, lepaskan aku akan mati dengan saudara iparku, ucap Sue Zian menangis. Apakah tidak mudah mati? Tang Mengyi terisak dan berkata, saya juga berpikir begitu, tetapi saya tidak bisa melakukan ini karena suami saya tidak setuju. Mari kita hidup dengan baik adalah keinginan terbesarnya, apakah kamu ingin tidak mematuhinya? Ucap Tang Mengyi. Mendengarkan kata-kata Tang Mengyi, Sue Zian berbalik dan memeluk Tang Mengyi dan menangis. Setelah 3 napas, Sue Zian melepaskan Tang Mengyi, melihat ke arah Gunung Hongmeng, dan berteriak, kakak ipar, apakah kamu tahu? Aku jatuh cinta padamu sangat awal. Aku jatuh cinta padamu saat kau masih menjadi murid benua Huang Fu dan Huang Fu Shengzong. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun, aku tidak ingin kamu mati, aku tidak ingin, wow, ucap Sue Zian berteriak. Pada saat ini, Sue Zian akhirnya mengungkapkan isi hatinya pada Tan Yun. Mendengar ini, selain Yuyan dan Xuan Yuan kecuali Rou dan Tang Mengyi, semua wanita tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Sue Zian diam-diam mencintai Tan Yun selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu untuk Sue Zian. Tan Yun mengatakan tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki perasaan. Hubungan jangka panjang sangat cocok untuk Tan Yun dan Sue Zian. Tan Yun, Sue Zian berhenti memanggil kakak iparnya Tan Yun, dia menangis, jangan berbohong padaku, katakan padaku, apakah kamu menyukaiku, ucap Sue Zian. Tan Yun ingin mengatakan bahwa dia menyukai Pia, tetapi dia berpikir banyak saat ini. Jika dia menyukainya, setelah kematiannya, Zian pasti akan melindungi dirinya sendiri seperti batu giok untuk dirinya sendiri dan kesepian seumur hidup, maka dia akan menyakitinya. Aku lebih baik membuatnya sedih daripada membunuhnya, ucap Tan Yun dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya, Zian, maafkan aku tidak menyukaimu, ucap Tan Yun. Tidak menyukaiku, ucap Sue Zian bergumam pada dirinya sendiri, air mata menetes dengan garis putus-putus. Pada saat ini, penampilannya yang patah hati menyayat hati. Ketika Tan Yun diam-diam menghela nafas, hati si Yuan di depannya tiba-tiba memancarkan aura yang menakutkan. Itu berarti hati si Yuan akan meledak kapan saja. Zian, dengarkan aku, lupakan aku, dan temukan pria yang mencintaimu, Tan Yun berkata, Yukin, jagalah orang tuaku, ucap Tan Yun. Aku akan melakukannya, ucap Nangmong Yukin sering mengangguk. Pada saat ini, Xuan Yuan Rou memeluk Sue Ying Supreme, dan berkata, Putri, ibu tidak bisa membiarkan ayahmu pergi sendirian, dia akan terlalu kesepian. Ibu pergi untuk menemani ayahmu, jangan salahkan ibu untuk ini, aku kejam padamu, tapi jangan hentikan ibumu, dengarkan kata-kata ibumu, hormati kakek nenekmu, juga hormati kakekmu, ucap Xuan Yuan Rou. Adegan ini mengejutkan para gadis. Saudari Xuan Yuan, Yuyan, Yukin, dan yang lainnya buru-buru berteriak. Saudari Yuyan, dan saudara perempuanku yang baik, aku tidak bisa membiarkan suamiku pergi sendirian, dia akan terlalu kesepian. Tanggung jawab merawat ayah mertua dan ibu mertuaku diserahkan padamu, maafkan keegoisanku, ucap Xuan Yuan Rou. Setelah kalimat berikutnya, dia menghilang dari pandangan semua orang. Ibu, air mata Sue Ying Supreme mengaburkan pandangannya, dia bisa memahami perasaan ibu yang sekarat, tapi dia masih patah hati. Saudari Xuan Yuan, Putri Nangmong Yukin dan Yuyan juga menangis. Kembalilah, di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun berteriak dengan suara serak, Rower, kembalilah, ucap Tan Yun. Tan Yun, aku bisa menjanjikan apapun padamu, kecuali yang ini, ucap Xuan Yuan Rou tersenyum dan jatuh air mata mengalir ke dalam kota ilahi Hongmeng dan terbang menuju gunung ilahi Hongmeng. Sama sekali tidak, kamu kembali, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun memerah. Tan Yun, kamu pernah membunuhku dengan pedang,
Suan Yuanru berkata, kamu berutang padaku, jadi hari ini kamu harus menghormati keputusanku. Biarkan aku menemanimu dan memiliki teman di jalan Huang Kuan. Dengan cara ini, aku puas, ucap Suan Yuanru. Mendengar kata-kata Suan Yuanru, Tan Yun terdiam. Di luar kota-kota ilahi Hongmeng, Xiao Yutian menangis saat melihat putrinya yang sekarat melalui indranya. Feng Jingru di sampingnya bertanya, keluargaku tersayang, ada apa denganmu, ucap Feng Jingru. Apakah Feng Jingru atau Tan Feng, wilayah mereka rendah dan mereka tidak dapat melihat putranya di Gunung Suci Hongmeng melalui indera spiritual mereka, jadi mereka tidak mungkin mengetahui bahwa mereka akan kehilangan selamanya. Xiao Yutian tahu bahwa karena Tan Yun tidak memberitahu Feng Jingru tentang kematian yang tak terhindarkan, dia tidak ingin dia tahu untuk saat ini. Oleh karena itu, Xiao Yutian tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi berkata, Ibu, bukan apa-apa, aku hanya berpikir bahwa anak Yuner ini berhasil mencegah alam semesta dihancurkan, aku senang, ucap Xiao Yutian. Suan Yuanru yang terbang di langit, akan ketika melewati Space Time Hall di kaki Gunung Ilahi Hongmeng, Bas. Dalam getaran kehampaan, sinar cahaya merah tiba-tiba melesat keluar dari Space Time Hall. Berubah menjadi seorang gadis berbaju merah. Gadis berbaju merah adalah Changsun Xuanqi, tetapi dia telah mengubah wajahnya. Gadis berbaju merah muncul tanpa peringatan di belakang Suan Yuanru yang tak berdaya, sebuah telapak tangan mengenai punggung Suan Yuanru. Ah! Suan Yuanru mengeluarkan suara yang menyakitkan, darah menyembur dari mulutnya, wajahnya langsung memucat, dan dia dihempaskan oleh gadis berbaju merah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan menyerangnya. Wosh! Gadis berbaju merah menyusul Suan Yuanru dalam sekejap, dan tangan gioknya seperti pisau, menebas leher Suan Yuanru. Suan Yuanru yang menyemburkan darah, langsung koma dan dipeluk oleh gadis berbaju merah. Sialan! Siapa kamu, ucap Tan Yun. Di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun meraung saat melihat Suan Yuanru diserang. Dan pemandangan yang tiba-tiba muncul membuat gadis-gadis yang mengamati melalui kesadaran ilahi di luar kota-kota ilahi Hongmeng, terbakar amarah. Lepaskan ibuku. Suara Sue Ying Supreme berhenti tiba-tiba, tetapi gadis berbaju merah meledak dengan gelombang kekuatan ilahi. Kekuatan suci itu menangkap Suan Yuanru yang tidak sadarkan diri, dan terbang keluar kota. Sue Ying Supreme dan para gadis dapat melihat bahwa tujuan gadis berbaju merah bukanlah untuk membunuh Suan Yuanru. Tapi gadis-gadis itu bingung lagi, apa yang ingin dilakukan gadis asing berbaju merah ini. Tepat ketika gadis-gadis itu bingung, gadis berbaju merah itu berubah menjadi seberkas cahaya, melayang ke langit dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju puncak Gunung Suci Hongmeng. Pada saat ini, Tan Yun tidak peduli siapa gadis yang ingin terbang itu, karena hati si Yuan di sebelahnya meledak. Boom! Tiba-tiba, badai energi yang mengerikan menghancurkan kehampaan, dan badai yang meluas, seperti matahari yang gelap, meluas dengan cepat. Engah! Ketika energi mengerikan itu membombardir dada Tan Yun meledak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Menyemprotkan darah, Tan Yun merasa organ dalam saya hampir pecah. Dalam sekejap, setelah itu, Tan Yun melepaskan tubuh hegemoni Hongmeng sendiri, dan menjadi tinggi orang normal. Tidak ada keraguan bahwa jika dia ditelan oleh badai energi itu, Tan Yun pasti akan mati. Boom, boom, boom. Dalam semburan suara keras yang memekakkan telinga, di hadapan para wanita di luar kota Hongmeng Shenceng, tetapi melihat badai energi itu melahap seluruh bagian dalam kota Hongmeng Shenceng dalam sekejap, kota terdalam terperangkap di celah ruang gelap, mereka tidak bisa melihat sosok Tan Yun. Suamiku, Tan Yun, ayah. Gadis-gadis itu menangis sampai menangis. Dalam hati mereka, Tan Yun dan gadis berbaju merah telah diremukkan sampai mati. Ketika gadis-gadis itu menangis, mereka tidak melihat melalui indera ilahi mereka. Di lubang raksasa ruang gelap, gadis berbaju merah telah mengerahkan tubuh kekacauan, dan tubuhnya melonjak hingga 3.000 kaki. Dia membuka tangan kirinya dan memegang erat-erat Tan Yun di telapak tangannya. Di gua raksasa ruang gelap, satu demi satu bila angin energi menakutkan menebas ke arah gadis rok merah. Bas! Gadis berbaju merah itu terkejut, dan kekuatan kekacauan yang besar keluar dari tubuhnya, dan tirai cahaya yang kacau dengan diameter 1 juta meter dipadatkan di tubuhnya. Bang bang bang!
Dengan suara benturan keras, bila angin energi yang berisi napas menakutkan menabrak tirai cahaya pelindung tubuh yang kacau dari gadis rok merah. Tirai cahaya yang melindungi tubuh hancur dalam getaran yang hebat. Segera, lusinan bila angin energi menebas gadis berbaju merah. Dang dang dang, gadis berbaju merah itu sangat mengubah wajahnya, dia membalik tangan kanannya dan melemparkan serangan pedang dewa sepanjang 2000 meter. Meskipun dia memblokir sebagian besar bila angin energi, dia masih ditebas oleh 6 bila angin. Puci, puci, darah menyembur keluar, dan punggung gadis rok merah itu terpotong dengan 3 luka besar dengan tulang yang terlihat dalam, dan darah menyembur keluar. Selain itu, luka yang mengejutkan juga terpotong di kakinya. Terutama luka di leher sangat mengerikan, dan darah menyembur keluar dari leher. Dia menahan rasa sakit, memegang Tan Yun di tangan kirinya, dan melewati lubang raksasa ruang gelap dengan kecepatan tinggi, mencoba melarikan diri. Ketika dia baru saja melarikan diri dari sejuta kaki, hati kaos dan jantung Hong Meng yang melayang di udara terbuka pada saat yang sama. Wow wow, boom, badai energi yang menakutkan, dengan suara tangisan hantu dan serigala melolong, membuat kekosongan itu runtuh lagi. Bang bang bang, di bawah sapuan badai energi, gunung suci Hong Meng langsung rata dengan tanah. Badai energi dengan cepat melahap seluruh kota dalam dan kota luar kota suci Hong Meng, menghancurkan semua bangunan di kota. Pada saat ini, Xuan Yuan Rou yang tidak sadarkan diri, telah terbang keluar kota di bawah pengawalan gadis berbaju merah dengan kekuatan suci. Sui Ying buru-buru menangkap Xuan Yuan Rou dan melepaskan Divine Power ke leher Xuan Yuan Rou. Xuan Yuan Rou langsung terbangun. Tidak, tidak. Xuan Yuan Rou turun dari pelukan Sui Ying, menatap kehampaan yang gelap gulita yang ditelan oleh badai energi, dan mengeluarkan tangisan patah hati. Dia berdarah dari sudut mulutnya dan jatuh ke tanah, menangis tanpa henti. Plop, Sui Ying berlutut menghadap kehampaan gelap gulita di depannya dan berteriak, "Ayah, wow wow." Pada saat ini, Nangong Yukin dan Tang Mengyi, semua gadis kesakitan. Di dalam hati mereka, Tan Yun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup ketika kedua hati itu meledak pada saat yang bersamaan. Memikirkan kematian Tan Yun, gadis-gadis itu merasa seolah-olah langit telah runtuh. Sementara gadis-gadis itu menangis dalam duka, kekosongan di depan mereka yang telah dihancurkan oleh badai energi Heart of Chaos dan Heart of Hong Meng mulai pulih secara bertahap. Ketika lubang raksasa luar angkasa yang gelap gulita menghilang dan langit menjadi cerah, Yuyan buru-buru melepaskan indera ilahinya. Segera, dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan matanya yang indah melebar. "Lihat, saudari," kata Yuyan. Rambut gadis-gadis itu beterbangan, dan kesadaran spiritual mereka seperti gelombang yang tidak terlihat, memanjang ke depan dengan kecepatan yang ekstrim. Mereka menemukan bahwa di kota yang hancur, seorang gadis berok merah terbaring di genangan darah dan mengejang. "Ayo pergi, pergi dan lihat," ucap Yuyan. Setelah Yuyan selesai berbicara, dia memimpin terbang menuju gadis berbaju merah. Dia secara intuitif mengatakan pada dirinya sendiri bahwa gadis aneh berbaju merah ini ada di sini untuk menyelamatkan Tan Yun. Segera, Sui Ying bangkit dan memimpin Xuan Yuan Rou yang terluka, dan gadis-gadis itu berjalan menuju gadis dengan rok merah. Tidak lama kemudian, gadis-gadis itu melakukan tendangan voli dan mendarat di depan gadis berbaju merah. Ketika mereka melihat gadis berbaju merah, mereka semua berubah warna. Tapi melihat gadis berbaju merah setinggi 3000 kaki, terbaring di genangan darah dengan rambut acak-acakan, dia tidak bisa melihat wajahnya. Dia ditutupi dengan luka besar yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Dalam luka berdarah, tulang putih terlihat jelas, dan tubuhnya terus berkedut di genangan darah. Napasnya lemah dan tidak teratur, dan dia mengeluarkan erangan yang lemah dan menyakitkan. Terutama tangan kanannya, meskipun dia kehilangan daging dan hanya tulang, dia masih memegang tangan kirinya erat-erat, bahkan jika dia sekarat, dia tidak mau melepaskannya, seolah-olah ada sesuatu di tangan kirinya yang ingin dia lindungi. "Siapa kamu?" ucap Yuyan bertanya, tubuhnya menjulang setinggi 3000 kaki, dia membungkuk dan dengan lembut membalikkan gadis berpakaian merah yang mengerikan itu. Pada saat ini, gadis berbaju merah telah berubah tanpa bisa dikenali, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Gadis berbaju merah perlahan membuka matanya yang berdarah. Dia menatap kosong ke arah Yuyan. Saat berbicara,
dia dengan sengaja mengubah suaranya dan berkata dengan lemah sebentar-sebentar, siapa aku, itu tidak masalah, yang penting, dia baik-baik saja, ucap Changsun Xuanqi. Setelah berbicara, gadis berbaju merah itu melepaskan tinju kirinya dari tangan kanannya, berdiri dengan terhuyung-huyung, mengulurkan tangan kirinya dengan susah payah, dan menjulurkan tinju kirinya ke arah Yuyan. Kamu mengatakan bahwa suamiku tidak mati, apakah itu benar? Ucap Yuyan gemetar karena kegembiraan dan mengulurkan tangan kanannya. Gadis berbaju merah tidak berbicara, tetapi perlahan-lahan mengulurkan tangan kirinya, dan dengan lembut menempatkan Tan Yun, yang koma dengan cedera telapak tangan yang serius di tangan Yuyan. Melihat Tan Yun di telapak tangannya, merasakan detak jantung Tan Yun yang lemah, Yuyan dan para gadis menangis dengan gembira. Sue Ying memeluk Xuan Yuanru dengan erat. Wuho, apakah ibu melihat? Ibu melihatnya, ayahku belum meninggal, ucap Sue Ying. Yah, ibu melihatnya, ucap Xuan Yuanru. Xuan Yuanru berlutut pada gadis berbaju merah dan berkata dengan tulus, terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda untuk saya dan Tan Yun, ucap Xuan Yuanru. Yuyan memandang gadis berbaju merah itu dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, menangis dengan gembira, rasa terima kasihnya melampaui kata-kata. Gadis berbaju merah itu melirik Xuan Yuanru, dan segera, setelah tatapannya jatuh pada Tan Yun selama 3 tarikan napas, kerumunan yang bersyukur itu menutup matanya, dia terhuyung-huyung ke udara, dan terbang ke langit. Tunggu sebentar, Yuyan memandang gadis berbaju merah dan berteriak, matamu sangat familiar, apakah kamu Changsun Xuanqi, ucap Yuyan. Gadis berbaju merah menghilang di ujung langit tanpa berkata apa-apa. Yuyan menatap punggung gadis berbaju merah yang menghilang, dengan rasa terima kasih yang mendalam di matanya. Saudari Yuyan, apakah dia benar-benar Changsun Xuanqi? Ucap Tang Mengyi bertanya. Nada bicara Yuyan menegaskan, meskipun dia mengubah wajahnya sebelumnya, dan sekarang dia terluka dan tidak dapat melihat dengan jelas, dan suara aslinya telah berubah, tetapi saya tidak akan pernah mengakui bahwa aku salah. Kali ini, kita harus benar-benar berterima kasih padanya. Dia tidak takut hidup dan mati untuk menyelamatkan suami, ucap Yuyan. Sementara Yuyan berbicara, Xuan Yuanru telah mengorbankan menara ruang dan waktu dewa tertinggi, dan Sue Ying buru-buru membungkuk untuk mengambil Tan Yun yang tidak sadar dan memasuki menara ruang dan waktu. Kemudian, Xuan Yuanru juga memasuki pemulihan luka-lukanya. Setelah 1 jam, orang tua Tan Yun dan semua penduduk kota yang melarikan diri keluar kota kembali ke kota yang hancur satu demi satu. Ketika mereka mengetahui dari mulut Tuo Bai Yingying bahwa Tan Yun tidak dalam bahaya hidup, semua orang di tengah kemakmuran, mereka menari bahagia di reruntuhan. Kota ini dihancurkan, dapat dibangun kembali, dan alam semesta tidak dihancurkan, itu adalah berkah mereka. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka lebih banyak mengikuti Tan Yun dan lebih. Karena mereka tahu bahwa tanpa Tan Yun, tidak ada diri saat ini. Tuo Bai Yingying segera memerintahkan orang untuk pergi ke alam Dewa Kaos, alam Dewa Xiyuan, alam abadi 9 surga of Hongmeng, alam abadi Chaos, dan alam abadi Xiyuan, dan memberitahu para dewa dan keabadian bahwa dewa leluhur Lord Hongmeng telah berhasil mencegah alam semesta dihancurkan dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Biarkan Kaisar Abadi yang Agung memberitahu alam fana di bawah yurisdiksi mereka dan memberitahu para kultivator fana tentang ini, ucap Tuo Bai Yingying. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.